Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbudiman, alhamdulillah kita kembali lagi pada kajian syariah, syiar Ramadan, iman, agama, dan hukum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagaimana Prof? Sehat kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita melihat banyak sekali masyarakat yang antusias menyambut kehadiran bulan suci Ramadan ini, Prof ya. Baik dari mulai melaksanakan ibadah-ibadah spiritual maupun ibadah-ibadah sosial lainnya. Nah, pertanyaannya nih, Prof, bagaimana Ramadan ini dapat membentuk kesalehan spiritual dan membentuk kesalehan sosial sehingga dalam pelaksanaan Ramadan yang dilakukan oleh masyarakat ini bukan hanya sebatas seremonial saja, tapi membekas dan bisa menjadi kebaikan setelah pelaksanaan Ramadan. Bagaimana, Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Pertama begini, kita harus meyakini ya bahwa hampir dipastikan semua syariat ajaran agama kita itu membentuk dua kepribadian. Pertama, pribadi yang soleh secara spiritual, dan yang kedua soleh secara sosial. Kita ambil contoh konkret saum Ramadan hari ini ya. Saum Ramadan itu adalah ibadah yang teramat khusus dan teramat istimewa. Saking istimewa dan khususnya, sehingga dalam Al-Quran itu menggunakan harfun nida. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu kan memiliki kepribadian, kesolehan spiritual, dan dia kesolehan sosial. Salah satu bukti konkretnya adalah iman itu kan bukan saja iman kepada Allah dalam bentuk membentuk kepribadian sosial, spiritual, kesolehan sosial, kesolehan spiritual. Tapi juga kita iman kepada apa? Satu, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman juga kita kepada Rasul-Rasulullah. Iman juga kepada hari akhir dan iman kepada takdir baik dan buruk. Ini mengindikasikan bahwa iman itu bukan saja ada kesolehan spiritual, tapi juga ada kesolehan sosial. Lalu setelah iman itu ada Islam. Nah, Islam itu kan implementasi dari iman, pelaksanaan dari iman. Nah, dalam Islam itu kan ada kewajiban, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Betul. Dan saum Ramadan itu sudah jelas ya, bukan saja membentuk pribadi yang memiliki kesolehan spiritual, tapi juga ada kesolehan sosial. Contoh konkret yang lain misalnya, di akhir ujung Ramadan itu ada kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan zakat fitrah. Ini adalah simbol dari kesolehan sosial. Meskipun zakat fitrah atau zakat mal termasuk kategori ibadah mahdoh, tapi implikasi dari ibadah mahdoh ini itu luar biasa secara sosial, bisa membentuk kesolehan sosial. Dan situ ada pendidikan kepedulian, ada pendidikan keprihatinan, kemudian ada pendidikan bagaimana kita memiliki semangat saling membagi kepada saudara-saudara. Dua hal ini penting ya, dan seringkali kita menyampaikan bahwa syariat yang Allah turunkan itu selalu membentuk dua hal. Pertama, dia memiliki kesolehan spiritual,
dua dia memiliki kesalehan Sosial. Masya Allah, Prof. Jadi contoh konkret itulah ya yang harus dilaksanakan oleh kita ya sebagai Muslim dalam pelaksanaan Ramadan ya. Masya Allah ya Prof ya, dari penyampaian tadi yang sudah disampaikan, kira-kira ada tips nggak Prof supaya dapat membentuk kesalehan tersebut yang bisa langsung diterima gitu oleh masyarakat kita gitu. Begini ya, bagaimana kita merespon semua syariat ajaran agama kita itu bukan saja sebatas dalam bentuk kewajiban. Bahwa melaksanakan saum itu wajib, it's okay. Karena semua ulama sepakat, saum Ramadan itu wajib hukumnya. Apalagi sholat juga hukumnya wajib, sangat wajib. Nah, maksud saya adalah bagaimana merespon semua ajaran itu bukan hanya dalam konteks hukum, tapi juga merespon semua syariat ajaran agama itu bahwa itu adalah bagian dari kebutuhan kita sebagai makhluk Allah ya untuk berhubungan langsung kepada Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya begini, saum Ramadan itu sudah jelas, itu kan hubungan kita kepada Allah. Bahkan saum ini saking khususnya dalam hadis kursi, sumu wa ana ajzibih. Sumuli, jadi puasalah untukku kata Allah, wa ana ajzibih. Saya yang langsung memberikan pahalanya. Artinya ini mengindikasikan hubungan langsung kita kepada Allah melalui saum Ramadan. Begitupun salat. Nah kita bukan saja sebatas menggugurkan kewajiban, tapi kita butuh saum, kita butuh Allah melalui saum. Kita butuh Allah melalui sholat. Dan kita butuh Allah melalui semua ajaran agama. Saya kira itu tip yang bagus. Nah kalau seperti Allah kita makan ya, kita analogikan panas kita makan ya. Kita kan butuh makan, bukan wajib makan loh, tapi kita butuh makan. Kalau kita nggak makan, maka dari risiko secara fisik kita lemes dan lain sebagainya. Nah kita saum ini butuh saum gitu. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Iya betul. Kalau kita tidak saum, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Ada kehampaan spiritual. Ini bahasa kehampaan spiritual. Ada kekeringan spiritual. Kita butuh saum. Jadi itu tipsnya. Kita butuh komunikasi langsung dengan Allah dengan cara apa? Melaksanakan semua syariatnya dan menjauhkan semua larangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari penyampaian Prof yang sangat lugas dan mudah-mudahan dapat mudah dimengerti oleh pemirsa semuanya terkait dengan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial ini. Untuk yang terakhir Prof, kira-kira ada closing statement? Nah yang kedua ini ada kesalehan sosial ya. Kesalehan sosial itu kita butuh orang lain. Ya, kita butuh berkomunikasi, kita butuh berinteraksi, kita butuh melakukan internalisasi ya, dalam bahasa yang lain. Jadi betapa syariat ajaran agama kita itu memposisikan kita ini kita butuh orang lain, bukan kita dibutuhkan oleh orang lain. Zakat fitrah itu mengindikasikan bahwa kita butuh orang lain untuk menyalurkan harta yang kita miliki. Sholat berjamaah pun kita kan butuh orang lain. Tidak mungkin kita bisa sholat berjamaah tanpa diikuti oleh orang lain, makmum dan lain sebagainya. Saya kira banyak ya. Jadi itu kesalehan sosial. Dan yang terakhir closing statement saya adalah saya ingin menyampaikan bahwa yuk ibadah Ramadan ini kita pertama syukuri ibadah Ramadan. Yang kedua kita nikmati semua jamuan Ramadan. Dan kita maknai apa makna ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan. Makna saum itu apa, makna qiyamul lail itu apa, makna silaturahmi itu apa, tadarus Al-Quran itu apa, sampai terakhir makna ketika kita menunaikan zakat, infak dan sedekah. Saya kira itu saja. Masya Allah. Terima kasih Prof atas penyampaiannya terkait dengan kajian syariah. Pemirsa yang berbudiman, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor terkait dengan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial ini, mudah-mudahan dapat memberikan kita kekuatan sehingga kita semua dapat melaksanakan saum Ramadan ini penuh dengan kebahagiaan, rasa syukur, dan kenikmatan. Saya tutup dengan pantun, putih-putih bunga melati, harum mewangi sepanjang hari. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas kehadirannya Prof. Sama-sama.